Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di channel FC27 ya, Fahmi channel 27. Nah, di sini sekarang saya sudah bergabung bersama Mas Joko ya. Teman Mas Joko ya, Mas ya. Ya. Beliau adalah seorang pengusaha tahu kotak ya, bukan tahu bulat ya Mas ya. Tahu kotak. Ini produksi tahu kotak ya. Tahu kotak ya Mas ya. Jadi produksi mulai dari awal sampai akhir gitu. Maksudnya bukan berarti akhir mati maksudnya. Dari awal pembuat kulaan sampai akhir pembuatan. Nah, gitu. Jadi sekarang saya mau kepo nih. Kepo tentang tahu kotaknya itu, tahu kotaknya jadi bagaimana Mas untuk awal sebelum Saman terjun ke dunia pertahuan ini, ya pertahuan ya Mas. Dunia pertahuan sebelumnya Saman itu ingin saya kepo ceritanya nih. Bagaimana itu sebelum Saman Saman terjun ke tahu ini awal-awalnya. Awal-awalnya itu saya ngambil di perusahaan lain. Cuma setoran lah istilahnya. Setoran. Setelah lama-kelamaan, setelah menikah, buat tahu sendiri. Itu prosesnya dari kedelai direndam dulu sampai 4 jam. Jadi itu ini Mas ya. Maaf ya saya potong ya. Jadi itu awalnya sama nih sebelum ke tahu itu maksudnya sama mulai sebelum mempunyai perusahaan tahu ini ikut orang gitu ya. Ikut orang. Itu di tahun berapa? Di tahun berapa itu? 2000 berapa ya? Sekitar 2017-an. 2017. Lumayan ya, sudah sekarang 2021 ya Mas ya. Sekitar berapa ya? Berapa tahun Mas ya? Sekitar 14 tahun ya. 14-15 tahun ya. Kurang lebih segitu. Wah, lumayan. Itu mulai ikut orang ya Mas ya. Ya. Terus mulai produksi sendiri Mas tahun berapa ya Mas? Tahun 2014. 14 ya. Iya. Tahun 2014. Iya. Wow, keren. Sudah berjalan 7 tahun ya Mas ya. Iya. 7 tahun. Itu sudah ada istri ya? Belum. Masih bujang. Masih iya punya istri tuh. Itu sudah punya istri. Mulai punya istri tahun? Ya 2014 itu. 2014. Gitu. Wis alhamdulillah ya Mas ya, sekarang sudah orang sukses ya ini dari pengusaha tahu ini sampai jadi seperti ini sekarang. Itu jadi kepo nih mau caranya bikin tahu mulai dari awal itu mulai Saman kulaan itu gimana Mas? Ya, kita beli dulu kedelainya. Setelah kedelainya kita taker berapa jumlah mau dicetak, berapa kilo. Oh gitu. Setelah itu kan dibagi. Ya mau berapa bak lah istilahnya. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya beli kedelai 1 sak ya? Ya 1 sak. 1 sak itu jadi berapa Berapa bagian? Berapa kotak? Istilahnya tinggal kita pingin berapa kotak gitu. Ada 5 ya 5 kotak, tapi berapa kotak berapa kilo man. Gitu. Kadang ada yang 3 kilo, yang 3 kilo itu ditaruh sama timba. Maksudnya dia taruh timba berapa timba 3 kilo. Setelah itu direndam selama 4 jam sampai melepuh kedelainya. 4 jam Mas ya? Ya, ya. Soalnya 1 jamnya itu 60 menit ya Mas ya? Ya. Itu betul. Jadi 60 kali 4 ya Mas ya? Iya. Setelah itu dikira sampai bersih. Dikira itu bahasa apa itu? Apa ya? Dicuci kotorannya. Dikira itu bahasa Jawa ya? Iya. Dicuci kotorannya. Setelah kotorannya bersih, lalu digilas sama mesin. Ada mesinnya Mas? Iya ada. Gitu. Ya. Nah, setelah itu dimasak. Dimasak lagi? Dimasak.
Oh gitu. Setelah Terus jadinya kotak-kotak kecil-kecil itu bagaimana? ya nanti dulu, ini belum belum proses ya? ya, Belum. masih proses. Masih mentah ya, Mas? Ya, masih mentah. Setelah matang dimasak, itu masih disaring. Disaring. Ya, Pakai disaring, ya, biar cuma dicari sari kedelainya. Sari kedelai. Namanya sari kedelai. Biasanya kalau dijual-jual orang itu susu kedelai Oh, biasanya. sule ya, Mas ya? Sule biasa Susu disebut kedelai, sule, ya, kedelai. Susu kedelai. Ya. Setelah itu, setelah disaring, nah itu ada ampasnya taruh di di belakang, maksudnya dikumpulkan. Nah itu bisa untuk makan sapi, buat tempe jos itu. Oh, itu bisa. Bisa Oh, dijual mantap. lagi. Oh, itu diminum juga bisa ya? Oh, ampas tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sebanyak ampas saripatinnya sudah dibuat tahu. Ampas itu anunya. Maksudnya bentuknya itu seperti apa? Apakah itu padat kah, cair kah? Ya sebentuk agak kasar-kasar, bukan padat juga. Bukan padat ya. Seperti ampas yang sari-sari apa ya? Nggak padat, nggak cair gitu ya? Nggak cair, nggak padat juga. Oh, kayak peceren itu ya? Iya bisa pikir itu. Peceren. Kayak apa ya namanya? Iya. Kayak apa? Kayak got-got itu loh. Iya. Peceren itu namanya. Iya, bisa. Kata orang Madura itu peceren ya. Dot itu loh. Iya itu. Itu untuk sapi bagus itu. Bagus Tapi untuk kalau untuk manusia nggak bagus ya? bisa kalau mau. Oh, bisa kalau mau ya. Oh, iya. Hanya orang tertentu ya mau. Iya kalau mau tertentu. Orang khusus biasanya. Orang khusus ya. Mungkin kalau saya mungkin nggak mau. Lanjut. Nah, setelah cari padinya diambil, itu dikasih cuka. Nah, kasih cuka. Ya cuka untuk pengentalan sari padi bisa jadi tahu nanti itu. Oh gitu. Itu Setelah cukanya itu dikasih berapa Mas? Dalam satu sak tahu, satu sak kedelai itu? Gak pasti sebabnya, Pasti ya? gak tentu sebabnya sudah direndam itu lihat ketajamannya cukanya. Kalau tajamnya cukanya bagus sudah selesai, gak usah tambah terus cukanya. Oh gitu. Supaya itu pemadatan ya Mas ya? Iya, itu pengentalan. Seperti tempe kan ragi. Ini kan tahu pakai cuka. Oh, tahu pakai cuka. Ya. Setelah itu sudah pengentalan, cari diambil, ditaruh tempat, namanya biasanya itu bak namanya. Bak ya. Setelah bak dipres. Maksudnya dipres dipotong-potong kotak-kotak itu? Bukan. Setelah kan dikasih kain. Setelah kain ditaruh di pengentalan tadi, ditaruh di kain tuh, ditutup dengan kain, terus ada presnya biar dipres. Ya, biar turun biar padat. Ada. Setelah jadi kan agak keras, setelah keras dipotong-potong. Potong-potongnya terserah selera kita, selera pasarannya. Oh gitu. Mau kecil bisa, mau besar bisa. Itu dipotong sendiri ya? Iya. Pakai pisau? Gak, pakai geraji. Oh, pakai geraji ya? Oh gitu ya? Iya, pakai pisau lah. Oh gitu ya? Iya, pakai pisau. Pisaunya ya kasar tajam-tajam lah. Itu yang penting kan bisa motong pentingnya. Yang penting bisa motong. Gitu. Meskipun bukan pisau nggak apa-apa ya? Bukan, iya pakai masalah. tangan bisa ya? Iya kalau memang ahlinya. Malah tangannya tajam gitu. Iya mungkin bisa. Ada silatnya mungkin. Setelah dipotong itu Mas, dijual? Nah itu. Setelah itu taruh di bak besar, namanya timba besar. Timba untuk penjualan. Yang tinggi itu ya? Iya betul, itu. Setelah itu kan kami jualnya besok. Jualan besok? Iya, jualnya besok biar kan masih panas. Ya, betul. Nanti kasih air. Dendam terus. Kasih air. Nah, setelah itu dikasih ganti air baru, maksudnya biar dingin. Oh, biar keras juga bisa agak keras lah. Tuh.
Setelah itu diambil, dijual udah. Itu dijual, Pasarkan, dipasarkan. dikeliling-keliling Apakah di Samang warung. harus ke pasar? Enggak juga, langsung di rumah-rumah. Oh, soalnya Samang tadi dipasarkan. Iya, maksudnya berarti dipasarkan, dijual. Oh, nanti dijual ya. Iya, Mas. Dijual. Itu sama rombongnya dijual ya. Kalau payu, kalau payu banyak, kalau payu lagu. Ya gitulah. Jadi jual tahunya ya Mas. Iya, iya, iya. Mbaknya enggak ya? Enggak. Ya barangkali. Kalau orangnya payu enggak apa-apa. Aduh, tak bilang istrinya lah. Jadi prosesnya setelah semuanya diproses, potong-potong sampai penjualan nih Mas. Itu kalau dari sini, ya di sini ini lokasinya di Sadengan, Dusun Sadengan, Desa Rawa Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Ya. Itu Mas Joko sendiri kalau jual tahu dari sini itu kemana saja Mas? Nah itu lokasi saya di Jatiroto. Jatiroto. Ya dari Lumajang ya? Ya dari Lumajang. Dekat, mungkin 7 kilo dari rumah saya. Dekat Paling jauh berapa kilo dari sini? Paling jauh? Ya mungkin itu dari 7 kilo, 8 kilo. Itu. Paling jauh ya Mas ya? Ya cuma itu. Oh, alhamdulillah Mas ya sudah. Ya. Sudah. Kalau dulu awal-awal jualan sama bagaimana Mas? Apakah selancar sekarang kah? Ya enggak lah, cari langgan itu kan sulit. Cari kepercayaan. Dulu bagaimana, masih kan orang kan pingin tahu rasanya tahu anak ini. Ya. Kan. Tahu di perusahaan ini bagaimana gitu ya. Seperti ternyata, itu. Alhamdulillah. Sekarang sudah banyak langganan. Langganan. Jadi tinggal naruh gitu aja ya Mas. Ya enggak juga istilahnya, masih apa ya? Kalau di warung-warung ya naruh, cuman ini. Kalau keliling-keliling itu kan masih apa ya? Nawarkan itu, man. Ya betul. Masih nawarkan. Ya, jadi masih nawarkan juga ada yang masih naruh gitu Mas. Iya. Enggak tentu. Iya. Alhamdulillah berarti sekarang Mas ya. Ya, alhamdulillah. Jadi apa namanya? Itulah prosesnya untuk sementara ini. Pada intinya kita sebagai manusia pastinya ya Mas ya. Jangan sampai kita itu putus asa ya. Apapun yang kita alami, kita harus tetap berjuang, tetap melangkah. Ya, namanya sukses itu memang tidak langsung membalikkan tangan gitu kan ya. Masih proses ya. Prosesnya ya pasti lama. banyak rintangan ya Mas. Iya, rintangan pasti ada, pengorbanan juga pun pasti ada ya Mas ya. Itu yang paling sulit. Ya mungkin ada 1 kata 2 kata untuk teman-teman yang lagi nonton Mas, supaya apa ya, ini loh kita ini Mas Joko sebagai usaha tahu bisa alhamdulillah bisa mencukupi keluarga, dan bahkan alhamdulillah bisa termasuk merdeka, sukses. Karena apa? Karena beliau itu adalah bos. Sebesar apapun perusahaan, kalau jabatan kita sebagai manajer, jabatan kita sebagai admin atau admin manajer gitu ya, itu tetap kita adalah karyawan ya Mas ya. Sekecil apapun usaha kita, tetap kita itu adalah bos. Betul Mas ya? Betul. Ya seperti itu. Mungkin ada 1 kata 2 kata untuk teman-teman, monggo Mas. Bagi teman-teman yang mau berusaha apapun, tetap konsisten dan istiqomah. Jangan berputus asa. Intinya tetap giat dan berdoa. Insya Allah, Allah akan memberi jalan yang terbaik. Amin. Itu dari saya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa silakan komen di bawah ya. Mungkin ada request ya, nanti bisa komen di bawah. Jangan lupa juga dukung channel ini FC27 ya, Fahmi Channel 27, dengan cara di subscribe, bisa di like dan komen di bawah. Jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mengetahui, supaya lebih tahu juga informasi-informasi lebih lanjut dari kami. Terima kasih. Saya Fahmi Hidayatullah dan saya Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.